Pengamat politik dan sekaligus orang yang selalu memposisikan diri sebagai pakar filsafat adalah Rocky Gerung. Tetapi, saya ingin katakan bahwa pernyataannya yang menuduh Jokowi akan mengambil alih dan mengobok-obok serta merusak suasana Kongres PDIP tahun 2025 mendatang itu sebagai sebuah tuduhan yang sangat keji, dan tuduhan itu harus kita anggap sebagai tuduhan murahan belaka. Bagaimana kita memberi analisis terhadap pernyataan seorang Rocky Gerung? Apakah pernyataan itu adalah pernyataan yang berbasis pada data empiris tentang seorang Jokowi, atau itu adalah sebuah a priori atau prasangka belaka? Dan dalam diskursus filsafat, prasangka atau a priori itu tidak pernah menjadi data pendukung dalam rangka kita membangun narasi dan argumentasi tentang pemikiran filsafat yang bertanggung jawab. Teman-teman, Rocky Gerung adalah sosok yang sering saya katakan sebagai seorang guru kecurigaan atau the masters of suspicion dalam kancah dan dinamika politik serta demokratisasi kita di tanah air kita. Kita memang sangat beruntung punya seorang Rocky Gerung yang sangat berani dan tanpa punya rasa takut yang berlebihan. Ia seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat penting dalam rangka menggoyang kemapanan dari cara pandang kita terhadap politik dan demokrasi di tanah air kita. Kita menjadi orang yang segera membuka mata dan kesadaran kita serta kewaspadaan kita karena pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang sangat menarik. Tetapi teman-teman, ketika ia mengatakan bahwa Jokowi dipastikan akan mengobok-obok PDIP dalam kongresnya tahun 2025 mendatang, saya ingin katakan bahwa tuduhan itu hanya berangkat dari sebuah pandangan yang a priori atau narasi dan argumentasi a priori belaka. Itu bukan sebuah narasi dan argumentasi yang kita katakan a posteriori, artinya berbasis pada pengalaman dan pengenalan yang baik tentang sosok dan pikiran serta sepak terjang politik Jokowi. Pernyataan itu harus kita kategorikan sebagai pernyataan yang datang dari apa yang kita sering katakan sebagai informasi yang kemudian sehingga menjadi disinformasi, kemudian fitnah dan ujaran kebencian. Ketika narasi dan argumentasi seorang yang mengaku pakar itu datang dari semangat yang tidak mengedukasi kita, maka saya katakan bahwa tuduhannya terhadap Jokowi yang dianggap akan mengobok-obok dan mengganggu jalannya, bahkan mengambil alih Kongres PDIP dengan target-target bahwa ia akan menjadi ketua umum pengganti Megawati, maka saya ingin katakan bahwa itu adalah tuduhan keji, tuduhan murahan, dan tidak berbasis pada data a posteriori atau berbasis pada pengalaman dan pengenalan tentang sosok orang yang bernama Jokowi. Mengapa demikian teman-teman? Tentu pandangan yang saya ingin share ini sekali lagi bisa disalahpahami bahwa saya berlebihan dalam menempatkan seorang Jokowi, bahkan dianggap sebagai buzzer Jokowi. Saya ingin katakan teman-teman, kadang-kadang kita membangun narasi dan argumentasi terhadap Jokowi itu terlalu berlebihan. Ekspektasi kita tentang Jokowi itu sudah terlanjur sangat negatif sehingga selalu saja kita membangun dan mengkapitalisasi cara pandang yang negatif terhadap Jokowi. Dan dalam konteks ini teman-teman, Jokowi tidak pernah harus kita katakan sebagai orang yang punya agenda-agenda yang negatif, agenda-agenda yang busuk, dan politik dalam rangka untuk mengambil alih partai politik yang kita katakan sebagai partai politik yang sudah punya pengalaman yang sangat kaya seperti PDIP. Apa yang dituduhkan oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi punya hidden agenda atau agenda gelap yang ingin mengambil alih secara paksa PDIP, itu sama sekali tidak pernah berbasis pada data, pengalaman, dan bahkan pengenalan tentang Jokowi.
10 tahun Jokowi memimpin Indonesia itu rasanya sudah cukup untuk kita tahu bahwa agenda politik dalam benak seorang Jokowi dan itu diterjemahkan dalam kinerja Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi itu sudah memberikan sebuah pengetahuan dasar kepada kita bahwa Jokowi tidak dapat dikatakan punya politik yang sangat kontraproduktif dengan bagaimana ia membaktikan dirinya selama 2 periode memimpin Indonesia. Karena itu, saya menolak tuduhan keji dan sangat murahan dan yang datang dari seorang Rocky Gerung. Pandangan-pandangannya hanya lebih sekadar untuk memperlihatkan bahwa Jokowi di mata Rocky Gerung dan kemudian ia ingin juga mengatakan bahwa publik bisa mengatakan bahwa Jokowi punya agenda yang tidak baik terhadap PDIP, itu sama sekali tidak pernah akan meruntuhkan bagaimana kita memandang seorang yang bernama Jokowi. Jokowi adalah orang yang punya cara berpikir dan bertindak politik yang memiliki kualitas tertentu. Dan dalam rangka itu, kualitas Jokowi tidak akan semurah seperti ia ingin memaksakan kehendaknya untuk mengambil alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa yang ia tunjukkan bahwa ia tidak atau belum mengembalikan KTA-nya sebagai tanda anggota dari PDIP itu tidak bisa dibaca sebagai itu adalah sinyal bahwa Jokowi sedang mempersiapkan agenda tertentu dalam Kongres PDIP tahun 2025, sehingga ia dituduh sebagai orang yang mempersiapkan upaya pengambilalihan paksa dan mengacaukan jalannya Kongres PDIP 2025. Saya ingin katakan, jangan-jangan bahwa Jokowi tetap menyimpan KTA-nya itu seperti kebanyakan kita. Ia ingin mengoleksi saja KTA itu untuk menjadi tanda bahwa ia pernah menjadi anggota PDIP, dan karena itu sinyal bahwa KTA itu yang masih disimpan Jokowi dan tidak dikembalikan itu sebagai sesuatu yang harus kita terjemahkan sebagai agenda busuk Jokowi terhadap PDIP. Lagi-lagi saya ingin katakan itu adalah tuduhan yang sangat sumir, tuduhan yang sangat nista, tuduhan yang sangat murahan dan tidak akan berbasis pada pengalaman dan bagaimana cara kita memandang Jokowi. Jokowi cukup dalam rangka ia menata karirnya sebagai orang yang sukses ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, tanpa harus ia merendahkan diri senista itu dengan merencanakan agenda pembusukan terhadap PDIP dan mengambil alih PDIP dengan cara-cara yang kotor. Kaitannya dengan Pak Jokowi gimana, Bang Zulfan? Kalau kemudian masih ada unsur cawe-cawe di antara cara yang tadi diusulkan tuh memang sangat menarik gitu, Bang. Artinya menghindari konflik, bukan ibu yang memilih ya kan, tetapi ibu membuat sebuah mekanisme, silakan kalian yang pilih dari DPD, DPC kabupaten kota ya kan, sampai ke kecamatan barangkali. Di antara dua ini kalian mau milih yang mana? Nah, bagaimana posisi dan kepengaruhan atau faktor Jokowi di situ, Bang Zulfan? Ya begini, kita kan nggak bisa membatasi Jokowi ikut atau tidak. Masa kita bilang, oh jangan ikut dong, ini politik kok. Ya kan? Jadi ada yang mengajak Pak Jokowi masuk, ada yang tidak setuju Pak Jokowi masuk. Atau semuanya tidak setuju, ada keterlibatan atau intervensi dari Pak Jokowi. Nah sekarang Jokowi kan kalau berjalan kan individual. Ya dan personal dia, individual. Dia nggak punya kekuatan struktural atau organisasi untuk mempengaruhi PDIP ini, gitu. Iya kan? Nah, oleh karena itu menurut saya faktor Jokowi dianggap biasa ajalah. Mudius saya juga kalau punya akses ingin juga mendukung salah satu calon misalnya boleh aja. Iya iya. Iya kan? Nah, yang kita khawatirkan bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo ikut, nah itu presiden ini. Iya iya. Iya kan? Ini presiden. Kalau presiden yang bilang Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kapolda, Kapolres semua ikut. Gitu loh.
ya kan. Kita kan udah tahu bagaimana di Kongres Golkar, ya kan, Edi Sudrajat kalah sama Akbar Tanjung, kan gitu, ya. Nah, jadi dan Akbar Tanjung kemudian di dalam 2004 apa itu, eee, kalah dengan Wiranto kan, sebagai calon presiden, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, apa, selama orang itu tidak lagi mempunyai kekuatan politik dalam pengertian punya pengaruh dalam struktur atau organisasi tertentu, seperti Polri ataupun TNI misalnya, maka Pak Jokowi panik ya. Nah, cuman kan orang udah kesetanan aja, ketakutan. Orang itu panik. Nah, ini kan karena terbangun kebencian di dalam diri orang-orang tertentu yang ada di PDIP, membisikkan Ibu Mega, menyampaikan kepada Ibu Mega, karena mereka mencari musuh bersama. Kan nggak mungkin musuh bersama itu Prabowo, musuh bersama itu Jokowi. Ini dipelihara terus musuh bersama ini, ya kan? Jadi teori Bung Karno dulu nih, dalam politik luar negeri kan, untuk membangun kekuatan di dalam negeri maka kita harus terus ciptakan musuh bersama. Ada yang namanya Malaysia, Singapura, ya kan, Inggris, Ya. itu dibuat semua tuh musuh bersama. Nah, ini sekarang musuh bersama itu Pak Jokowi mau dipelihara. Jadi Jokowi tidur pun nggak buat apa-apa tetap dibangunkan, ya kan? Iya iya. Nah, Jadi itu lebih tuh. kepada strategi dari PDIP ya, Bang, ya? Khususnya Bukan orang-orang bukan yang PDIP, kan ini bukan PDIP, ini maksud saya Hasto CS, bukan PDIP. iya iya iya.